Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario 125 yang dimana motor ini speknya udah gila-gilaan ya guys ya. Yaitu udah di bore up ke 62 mili dan sudah distrukan juga dan datang ke sini pengen di up lagi, dibikin spek lebih gila lagi. Buset dah. Nah, kebetulan ownernya ini dari bengkel lain minta direvisi di sini. Oke, siapa takut? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja mari kita lakukan pembongkar pada throttle bodinya terlebih dahulu dan mari kita lihat kaburikannya. Untuk kondisi throttle bodinya, doi sudah menggunakan BRT ukuran 32 mili. Kondisinya ini aman sentosa dan TPS-nya udah pakai BRT juga. Kondisinya aman sentosa dan injektornya pakai BRT 200 cc. Kondisinya pun juga aman sentosa. Selanjutnya, mari kita lakukan pembongkar pada permesinannya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk nokenasnya, doi sudah menggunakan BRT tipe R1. Kondisinya ini aman sentosa ya guys ya. Dan untuk pelatuknya, doi sudah menggunakan standar. Kondisinya ini aman sentosa dan per klepnya sudah menggunakan BRT. Kondisinya pun juga aman sentosa dan udah gantian pakai ukuran 2924. Kondisi ini juga aman sentosa dan headnya pakai yang racing ukuran 2924. Kondisinya juga aman sentosa. Sudah dilakukan pemortingan, hanya saja nanti perlu kita lakukan penyesuaian pada si portingannya ini ya guys ya. Dikarenakan mau pakai klep yang lebih besar lagi nih besti. Nah, untuk bloknya doi sudah menggunakan BRT ukuran 63 mili. Kondisinya ini aman sentosa ya guys. Terus pistonnya doi sudah menggunakan BRT juga ukuran 63 mili. Kondisinya ini aman sentosa. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya ya guys ya. Bekas-bekas packingnya kita bersihkan, bensin kita kucurin. Dan kita bersihkan juga dengan menggunakan carbu cleaner. Dan ini dia hasil pembersihannya. Anjay, udah glowing seadanya. Just geng just part. Kita jelaskan kepada ownernya bahwasannya part permesinan ini nggak ada yang rungkat ya guys ya. Paling hanya perlu kita lakukan previsian aja pada part-part barunya nanti. Menyesuaikan racikan kita dan menyesuaikan racikan yang harus digunakan untuk peningkatan performanya. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan pembongkar pada persifitiannya dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk kipas pulinya, doi sudah menggunakan UMA dan sudah dilakukan pembubutan juga. Kondisinya ini aman sentosa. Terus untuk rumah rollernya, doi sudah menggunakan BRT. Bubutannya kondisinya aman ya guys ya. Nah, untuk rollernya doi sudah menggunakan BRT ukuran 9-13 gram di seling. Kondisinya ini udah bopak kemakan usia yang bikin CVT itu berisik dan performa nggak maksimal. Terus untuk persivity-nya doi sudah menggunakan BRT yang ukuran 20%. Kondisi ini aman sentosa dan kapas gandanya doi sudah menggunakan TDR. Aman ya guys ya, masih tebal dan persentrinya juga sudah menggunakan TDR. Kondisinya pun juga aman sentosa. Dan mangkok CVT-nya juga sudah menggunakan TDR. Kondisinya ini aman sentosa. Dan untuk puli sliding-nya doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini aman sentosa. Beserta fan belt-nya doi sudah menggunakan Michelin ya guys ya. Kondisinya aman sentosa juga. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek persivitiannya nih besti. Dan ini dia hasil pembersihannya. Just nging Jospa. Terus setelah diskusi, akhirnya kita akan melakukan pembuatan oil jet biar di pistonnya tuh dapat siraman lebih banyak oli ya guys ya. Sirkulasi oli jauh lebih maksimal untuk menghindari baret klep-klep. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkar pada crankcase-nya. Nah, pada bagian crankcase ini dibuat oil jet bertujuan supaya penyemprotan oli pada piston lebih banyak dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lakukan pengecekan pada oil jetnya apakah berfungsi atau enggak. Dan sekarang sudah berfungsi dengan baik tuh ya guys ya. Bisa ngucur gitu airnya. Dan sekarang kita lakukan perakitan kembali pada crankcase-nya ini beserta kruk asnya ya besti.
Oke, selanjutnya mari kita proses penambahan daging pada bagian headnya karena kubah yang sebelumnya sudah besar dan rubah jalur air radiator juga. Dan ini dia gambaran ketika sudah dilakukan penambahan daging. Selanjutnya mari kita proses meratakan permukaan head yang sudah kita cor tadi nih besti. Langsung saja mari kita tembak headnya untuk membuat lubang untuk si klep in dan X-nya ya guys. Setelah proses rubah sudah kelar, di sini mari kita proses slip rata nih besti. Dan ini dia hasil setelah klepnya sudah diperbesar diameter klepnya. Ini jadi 3126 ya dadi. Jos geng jos pak. Tidak lupa kita lakukan porting polish untuk meningkatkan asupan bahan bakar pada motor ini ya besti. Terus tidak lupa kita lakukan skir klep untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan ini dia hasil akhir dari bagian headnya ya guys ya. Udah kelar semua. Gedein klep udah, porting udah, finishing udah, mantap. Jos geng jos par, sehari jadi ya dadi, modiar. Nah untuk per klepnya di sini kita gunakan RX7 Racing tipe medium. Terus untuk topi klepnya di sini kita pakein Kawahara supaya klepnya nggak gampang hancur. Dan retainernya kita pakein RX7 Racing yang titanium ya guys ya, beserta kuku klepnya. Kenapa kok diganti? Karena yang sebelumnya udah dipapas dan papasannya tuh terlalu dalam, akibatnya fatal ya guys ya, yang bisa terjadi jika retainer lama dipasang lagi di saat putaran tinggi, amit-amit tuh nggak kuat, bisa copot dan bikin mesin rungkat seadanya. Jadinya mending nyari aman, kita ganti baru. Dan untuk seal klep ya kita pakai Suzuki, dan gigi sentrik ya kita pakai RX7 Racing andalan kita. Untuk nokennya tetap kita pakein yang sebelumnya yaitu BRT tipe T1. Kenapa harus diginiin? Karena ini tuh buat jalur si baut ininya nih guys. Dan ini dia gambar ketika banda-banda headnya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan. Jos geng jos pak. Langsung saja mari kita proses pemasangan pada blok sehernya. Nah ini masih pakai yang lama ya untuk blok sehernya, dan akan dilakukan buret untuk menghitung kompresi dengan menggunakan piston yang lamanya. Jadi langsung saja mari kita proses ya guys ya, perburetan duniawi nih besti. Setelah diburet ternyata ya guys ya, kompresinya cuma dapat 9,5. Pantesan aja motornya lemot. Karena apa? Karena kompresinya tuh terlalu kecil untuk spek ekstrim seperti motornya ini. Bahkan di spek sebelumnya tuh kagak seharusnya dikasih kompresi segini ya gengs ya. Soalnya nih motor udah bloknya 63, struknya 64. Otomatis cc-nya itu di kisaran 200 cc pas. Kalau lu kasih kompresi 9,5 ya nggak sepantasnya. Kalau kita sih biasanya memakai kompresi 12 aja ya guys ya. Jadi mau nggak mau si pistonnya ini guys emang harus dilakukan pergantian ya guys ya. Kebetulan dia tuh packingnya juga selembar doang guys. Nah kalau packingnya tebel mah masih bisa dikurangin dari packingnya aslinya. Tapi dengan packing setipis ini aja tuh kompresinya dapatnya 9,5. Ya jadi mau nggak mau emang pistonnya yang kudu kita ganti. Di sini pistonnya kita ganti baru pakai BRT dengan diameter yang sama, dan sudah dilakukan pemapasan dan pencoakan, dan jenong pistonnya sudah kita sesuaikan juga ya guys ya. Nah jadinya guys, tadi tuh proses buretnya gua ke skip, sorry ya, gara-gara gua lagi ngetek itu ada KJTR juga tuh guys. Itu KJTR dari Lampung, gua masih ngetek itu, terus di bawah juga gua masih ngetek motor. Jadinya skip proses buretnya, dan untuk piston yang ini didapatkan tuh kompresinya 12, jadi udah pas lah. Nah ini udah dibersihin semua, lagi dimasukin lagi mau proses perakitan pada permesinannya seperti itu guys. Ini lagi penyesuaian pada titik mati atas pada pistonnya dulu ya guys ya. Setelah itu baru kita pasang nanti headnya, kita masuk ke proses dial. Oke. Tentu saja kalau bore up ekstrim begini otomatis ownernya mau mengeluarkan budget lebih. Makanya langsung saja mari kita lakukan pendialan supaya motor ini jengat seadanya. Kalau cuma modal paket goceng, udah nggak usah itu, nggak usah dial, nggak usah ini, nggak usah itu. Main motor tuh bicara awet, main motor tuh bicara pengalaman, main motor tuh bicara budget.
kagak bocah ini, itu kagak bocah mending. Iya, bercanda ya adik. Nah, setelah dial noken asnya sudah kelar, harus dilakukan pembongkaran kembali ya guys ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan GG Centric Racing ini, kalian harus mencopot letter U pada head agar mudah digeser. Terus langsung saja, mari kita lakukan perakitan kembali pada permesinannya dan sudah dilakukan pengeleman. Dan langsung saja, habis ini, mari kita lakukan apa? Ya langsung saja kita cek sound. Akhirnya motornya sudah terpasang semua dengan rapi dan sekarang Ipang lagi kalibrasi dulu guys. Lagi dicek-cek dulu langsamnya di RPM berapa, normalnya berapa. Karena kan ECU-nya Juken, jadi dia tuh kita nggak pakai alat scanner, pakainya remote Juken. Knalpotnya pakai Giro guys. Mesin udah nyala, adem. Dulu, terus ya ini dia guys. Oh, bodinya juga belum dibautin guys, jadi agak berisik. Terus sama suara saringan ini kan agak berisik juga. Bersama Dokter Pale. Wah, ngangkat sambil nengok belakang aja. Kemarin kita sudah melakukan revisi mesin ya guys. Dan sekarang untuk motornya kembali normal dan udah bisa cengat-cengat lagi guys. Anjay. Ini speknya berapa Len? 63 Pri. 63 Pri. Woi. Coba Len, lagi Len. Ayo gue pegangan. Harus pelan kan? Gak bisa. Kata. Jangan tinggi-tinggi Ren. Sombong banget, tiap hari sombong banget. Oke, setelah sudah dipastikan palen motornya bisa dibuat terbang, langsung saja mari kita maksimalkan dengan dyno test kita. Dan tentu saja kita mapping tipis-tipis ya adik, langsung tes run.
61,1 horsepower. Grafiknya udah bagus. Ini kurangan sebenarnya di knalpot ya. Knalpot ini ya. Iya, knalpotnya speknya bukan spek dia ini. Ya tapi lumayan lah daripada sebelumnya bang. Dari sebelumnya nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Iya, daerahnya kecil banget. Daerahnya kecil. Ya cuma buat harian cukup lah. Oh. Cuma kalau misalnya emang orang yang mau lebih tenaga lagi, Knalpot sama knalpot. noken. Nokennya soalnya dia udah pakai aftermarket tuh pakai BRT. Iya. Ada dia langkahnya Kurang. Harus di custom mau nggak mau. Di custom. Mas gini dari sebelumnya tuh udah jauh Jauh lebih enak. jauh lebih enak mas. Udah jauh lebih enak lah intinya. Tinggal orang yang baik. Udah di mapping hasil maksimal semuanya di 21,1. Ya guys, sebelumnya tuh bener-bener motornya loyok banget ya guys ya. Setelah kita revisi langsung jengat seadanya. Ora sepele pokoknya mah. Oke, mau dibuat konten dapat ke depannya, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.